Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang sistem informasi memahami konsep dasar database. Sebelumnya, mari perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mahendra. Dan saya Ardino Putra Pramudia. Oke, baiklah. Konsep dasar database. Terdapat hierarki data, penyimpanan sekunder, pemrosesan data, database. Di dalam database terdapat konsep database, struktur database, keunggulan dan kelemahan database, dan DBMS. Yang terakhir adalah peranan database dan DBMS dalam memecahkan suatu masalah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu hierarki data. Hierarki merupakan unsur-unsur dari suatu database yang meliputi kumpulan file atau berkas atau bit, record, cantuman, bit, field. Hierarki juga disebut sebagai model pohon karena membentuk seperti struktur pohon. Hierarki kategori dapat mengelompokkan data-data sehingga menjadi kompleks. Untuk hierarki penyimpanan data terdiri dari beberapa tingkatan data yang disimpan seperti file, database, bit, byte, atau karakter, record, dan field. Ya, berikutnya adalah contoh model database hierarki. Saya akan menjelaskan contoh model database hierarki ini. Seperti yang terlihat pada gambar ini, terdapat simpul A yang disebut sebagai akar dan berperan menjadi orang tua yang anak simpulnya adalah A, B, dan C. Sedangkan E dan F adalah anak dari simpul B, karena yang menjadi simpul E, F, I, dan J disebut sebagai daun, yang mana simpul I dan J ialah anak dari simpul H, yang di satu sisi lainnya simpul B juga menjadi orang tua dari anak simpul E dan F, yang mana simpul B disebut anak dari simpul A. Berikutnya adalah penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus sehingga harus melewati MOK. Berikutnya adalah sarana penyimpanan sekunder. Memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Non-volatile atau tahan lama. 2. Tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. 3. Lambat. 4. Harganya murah. Sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Menyimpan berkas secara permanen. 2. Menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. 3. Memori virtual. Sistem operasi memiliki peran penting dalam manajemen penyimpanan sekunder. Tujuan penting dari manajemen ini adalah untuk keamanan, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan sarana penyimpanan sekunder. Selanjutnya adalah pemrosesan data. Pemrosesan data adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua, istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Berikut adalah macam-macam pemrosesan data. 1. Pemrosesan data batch adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu, serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Setelah data-data tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu, data-data tersebut akan langsung diproses. Dan yang kedua adalah pemrosesan data online, adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Dan yang terakhir adalah real-time system, disebut juga dengan sistem waktu nyata, sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performansi atau kegagalan sistem. Oke, setelah memahami hierarki data, penyimpanan sekunder, pemrosesan data,
Kita sekarang akan memahami database. Oke, kita bergerak ke konsep database. Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan, dan disimpan dengan suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Konsep data sendiri meminimumkan pengulangan data dan mencapai independensi data. Independensi adalah kemampuan untuk memproses data dalam struktur data tanpa membuat perubahan dalam program yang memproses data. Dan istilah database sendiri berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Pengertian database menurut para ahli. Menurut Gordon C. Everest, database ialah koleksi atau sekumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, dan juga dikontrol terpusat pada suatu organisasi. Lalu ada juga menurut S. Etre, database ialah koleksi data-data yang saling berinteraksi mengenai suatu organisasi dan enterprise dengan macam-macam pemakaiannya. Oke, struktur database atau basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi efisien. Terdapat macam-macam struktur database, yaitu struktur data berjenjang atau hierarki data struktur. Hubungan antara data membentuk suatu jenjang seperti pohon. Suatu pohon dibentuk dari beberapa elemen grup data yang berjenjang, disebut dengan node. Node yang paling atas atau level 1 disebut dengan root. Tiap node dapat bercabang ke node lain. Satu node hanya mempunyai satu orang tua. Yang kedua, struktur data jaringan, network data struktur. Hubungan data sama dengan struktur hierarki, tetapi untuk setiap node bisa mempunyai lebih dari satu orang tua. Yang ketiga, struktur data hubungan, relation data struktur. Data disusun dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari kolom atau field dan baris atau record. Hubungan antara record didasarkan pada nilai dari field kunci, bukan berdasarkan alamat atau pointer di dalam record seperti pada struktur pohon dan jaringan. Oke, berikut ini adalah struktur dasar database yang meliputi data, informasi, tabel, field, query, record. Oke, lanjut bergerak ke data. Data adalah sekumpulan fakta mengenai objek tertentu, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. Lalu informasi, hasil pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu ada tabel, merupakan hal yang paling mendasar dalam hal menyimpan data yang terdiri dari field dan record. Lalu ada field, merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Query adalah pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dalam format tertentu. Lalu yang terakhir ada record, sekumpulan data yang saling berkaitan tentang sebuah subjek tertentu. Misalnya data seorang karyawan akan disimpan dalam record yang terdiri dari beberapa kolom atau field. Sekarang kita masuk ke unggulan dan kelemahan database dan DBMS. Keunggulan database meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna data, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, meningkatkan keamanan data, mengambil data secara cepat atau praktis. Lalu kelemahan database sendiri memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur
dan relasi data yang optimal. Memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal disk atau internal memory agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Perangkat lunak yang mahal, harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal juga. Oke, sekarang memasuki DBMS, Database Management System. DBMS merupakan software yang digunakan untuk membangun suatu sistem database yang sempurna. DBMS harus dapat mengatur database tersebut sehingga dapat tersimpan dengan baik tanpa menimbulkan kekacauan. Dapat dipakai oleh banyak user sesuai dengan kepentingan masing-masing, melindungi dari gangguan pihak-pihak yang tidak berwenang. Terdapat kelas di dalam DBMS. Contoh kelas sederhana: DBase, Forbase, Airbase, MS Access, MS Fox Pro, Portland, Paradox. Dan contoh kelas kompleks: Portland Interbase, MS SQL Server, Oracle, Informix Sybase. Oke, yang terakhir peranan database dan DBMS. Peranan database sendiri menentukan kebutuhan data dengan mengikuti pendekatan berorientasi masalah atau pendekatan model perusahaan. Dan peranan DBMS sendiri mengurangi kerangkapan data, mencapai independensi data, kebutuhan untuk mengintegrasikan data dari file-file, kebutuhan untuk memperoleh data secara cepat, kebutuhan untuk membuat data dengan aman. Kesimpulannya, database sendiri adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.